Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian seorang Beamer atau Audi fanboy, mending langsung skip aja video ini. Karena hari ini kita akan mereview sebuah Mercedes-Benz. Tapi bukan G-Wagon, G-Class. Ini mobil yang spesial juga sih. Tapi ini gak kalah spesialnya. Karena hari ini kita akan mereview mobil ini. Iya, ini adalah sebuah Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Plus. Wah, iya, ini adalah sebuah AMG dan sebuah cabriolet lagi. So, apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review First Impression, Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Plus Cabriolet. Yes, ini dia Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Plus Cabriolet. Ini mobil yang spesial banget karena selain dia sebuah AMG, bukan AMG lain ya, ini the real AMG dan sebuah cabriolet. Keren banget ya. Oke, langsung aja kita bahas dari desain eksteriornya yang cakep banget. Ini warna merah ini pertama kali lihat tuh langsung cinta pada pandangan pertama ya. Keren banget, warnanya sangat elegan tapi juga sporty gitu ya. Keren, namanya Patagonia Red kalau nggak salah ya. Ini keren banget. Oke, pertama kita bahas dulu nih dari depan. Di sini ada sebuah headlights ya, Mercedes-Benz Digital Light. Dia sudah proyektor LED pastinya untuk lampu utamanya. Dan di sini ada DRL LED, khas Mercedes banget ya mobil-mobil Mercy ini. Ada dua bulatan seperti ini, oval. Lalu juga ada iluminasi biru-birunya di sini. Keren ya kalau kita lihat secara detail. Dan pastinya ini dia ciri khas dari sebuah AMG. Yaitu grill besar dengan garis-garis vertikal ini dibalut dengan chrome juga. Jadi kasih kesan mewahnya juga di sini. Ya, dan sebuah emblem Mercedes-Benz yang gede banget di sini. Lalu kemudian juga pasti di depan sini ada sebuah kamera. Karena memang mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Nanti kita akan bahas ya lebih detail ketika di dalam. Lalu ke lower bumpernya nih. Nah, ini juga sporty banget, khas AMG. Mobil-mobil khas AMG. Di sini ada beneran ada airflow-nya ya untuk menambah aerodinamis di sini. Lalu ada berapa nih sensornya nih ya? Ada 6 buah sensor di depan sini. Dan pastinya karena ini adalah sebuah AMG, ada emblem AMG juga. Wow, ini juga ada Afvalterbach AMG, ada emblemnya di sini ya. Dan ada sebuah air scoop untuk mendinginkan mesinnya. Nanti kita akan bahas, ini yang spesial juga mesinnya ya, gokil banget. Oke, itu aja dari desain depannya. Dia aggressiveness-nya AMG dapat, tapi elegannya, cantiknya juga ada di sini. Kental terasa di mobil ini ya. Oke, lebih menariknya lagi, pas kita ke bagian sampingnya yuk. Ini dia, iya ini dia yang spesial dari mobil ini karena dia adalah sebuah cabriolet. Ya, 2 pintu, tapi dia soft top, jadi bisa dibuka tutup atapnya. Nanti kita akan tes ya, kita buka tutup caranya bagaimana. Tapi pertama-tama kita bahas dulu nih, desain sampingnya ya. Nah, sebelum kita mulai desainnya, kita mau bahas dulu nih soal dimensi dari mobil ini. Panjangnya itu di 4,8 meteran. Ya, cukup panjang, mobil ini panjang banget ya. Karena memang dia CLE itu jadi in between tuh bisa dibilang antara C-Class sama E-Class gitu, campuran gitu, dia blending. Jadi panjang ya, 4,8 meter dan wheelbase-nya itu di 2,8 meteran. Ya, jadi untuk kabinnya harusnya lebih oke ya, spacious. Ngomong-ngomong ya, walaupun dia adalah sebuah cabriolet, tapi dia bisa muat 4 orang penumpang. Ya, nanti kita akan tes. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu nih. Velgnya ini juga gede banget ya. Ukuran ini 20 inci ya, dan dia desainnya keren banget, khas AMG.
AMG alloy wheels. Dia kombinasi warna hitam doff dan juga ada silver aksennya di sini. Dan di depan sini dia dibalut dengan ban dari Michelin Pilot Sport S5. Ini ban ultra high performance ya. Jadi secara grip, tractionnya harusnya mantep banget. Karena memang mobil ini track ready juga. Bisa diajak gaya, bisa dibawa ke sirkuit. Bisa mobil ini ya. Makanya dikasih ban high performance kayak gini. Tapi dia staggered ya. Jadi profil ban depan dan juga belakang itu beda. Kalau yang di depan, ini profil bannya di 265, 35, ring 20. Sedangkan kalau yang belakang, desain velgnya sama, ukurannya sama seperti di depan tadi. Cuman profil bannya di sini lebih lebar ya tapaknya di 295, 30, ring 20. Ya, jadi staggered gitu. Oke, lalu kemudian di sini ini juga ya. Ini loh emblem Turbo 4MATIC Plus aja udah pingin banget rasanya nyobain mobil ini langsung turun ke jalan, bahkan ke sirkuit gitu ya. Menggugah banget. Lalu ada masih kesan mewahnya juga dapat karena ada chrome-nya di sini, aksen chrome-nya. Lalu kemudian ini spionnya cakep ya, ada kamera juga di sini. LED sein, lampu seinnya udah LED juga pastinya. Dan ini handle pintunya. Ini yang kita suka dari mobil-mobil Mercy ya. Dia tuh apa ya? Chrome-nya tuh mewah gitu ya, nggak overdone, cakep. Dia aksen-aksen chrome-nya di sini memberikan kesan mewah juga. Dan juga window lining-nya juga masih dikasih seperti aluminium brush gitu ya. Oke, itu aja dari bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Nah, ini dia nih. Duh, keren banget ya di kamera. Oke, ini bagian belakangnya nih. Juga nggak kalah cantiknya ya. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga. CCLE 53 ini cakep ya. Ini ciri khas mobil Mercy banget ya, lampunya seperti ini untuk positioning lampnya ya, LED bar. Ya, ketika kita nyalain lampu senjanya, dia udah full LED semua. Lampu sennya, lampu mundur ya, udah full LED semua. Dan pada saat kita mundur, dia juga, ini logo Mercy-nya, ini ada sebuah kamera nih di balik sini ya. Oke, lalu kemudian di sini ada emblem AMG juga ya, CLE 53. Lalu kemudian ke bawah lagi lower bumpernya, ini diffusernya, mewah banget ya. Ini bahannya dia kayak aksen-aksen brush aluminium gitu dan juga ada piano blacknya, black glossy. Dan ini ini asli nih. Iya, quad pipe exhaust finisher di sini. Ini asli ya, bukan cuman ornamen doang, tapi ini beneran karena ini adalah sebuah AMG. Keren banget. Oke, dan sama seperti di depan tadi, di belakang sini juga ada 6 buah sensor. Nice. Oke. Oh ya, di sini juga ada ini nih, ductile nih, dikasih ductile ya. Jadi untuk menambah aerodinamis dari mobilnya. Lanjut. Ya, nggak hanya karena dia sebuah cabriolet gitu ya, mentang-mentang dia cabriolet, bagasinya kayak apa sih? Gitu ya. Coba kita langsung cek aja yuk. Nah, ini dia ruang bagasinya, cukup luas ya, dalam gitu ya, sampai dalam situ. Ini bisa lah kalian bawa ke lapangan parkir di pedal club gitu ya. Bisa jadi show stealer nih mobilnya ini ya. Wah, ini cukup bisa masuk raket-raket padel sih muat ini. Keren. Ya, jadi walaupun dia adalah sebuah cabriolet, tapi secara practicality juga masih oke. Oke, langsung aja yuk kita tutup lagi bagasinya. Oke, itu aja dari bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oh iya, menurut kalian gimana nih Civities? Desain eksterior dari si Mercedes AMG CLE 53 4MATIC Plus Cabriolet ini. Panjang ya namanya. Leave comment di bawah. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Walaupun dia adalah sebuah cabriolet, tapi mobil ini bisa muat sampai 4 orang penumpang dewasa ya. Oke, langsung aja kita coba masuk ke baris keduanya. Nah, aksesnya gimana? Di sini ada tuas ya, baik di sisi kursi driver maupun juga penumpang di bagian depan. Jadi untuk mengakses ke baris kedua kalian tinggal menarik aja nih kursinya, tinggal giniin aja dan dia sudah terbuka secara elektris gitu. Jadi kita bisa langsung masuk ke baris keduanya ya. Gampang loh ini masuknya. Ya karena atapnya kebuka. Ini kalau masuk ke baris kedua mending atapnya dibuka dulu deh ya. Oke,
Ini dia, sekarang kita ini lagi ya, tarik lagi kalau mau balikin lagi nih kursi sisi drivernya. Tinggal ditarik lagi dan otomatis sesuai dengan posisi duduk terakhir. Nah ini posisi duduk mengemudi gue, tinggi gue 172 cm. Dan ketika duduk di baris kedua, ini masih legroomnya masih mumpuni loh. Ya bisa kalian lihat di sini ya, masih ada sekitar 4 jari. Ya karena memang di sini juga walaupun dia ada sebuah bucket seat, tapi masih ada cerowakannya. Jadi nggak menganaktirikan di penumpang di baris kedua gitu. Masih oke banget, proper untuk orang dewasa, 2 orang dewasa di sini ya. Dan bahan kursinya enak banget nih. Ini apa ya? Mercedes-Benz sebutnya itu Artico leather. Jadi dia man-made leather. Dia kombinasi ya, ada bahan kulit dan juga bahan sweatnya dan ada stitching merah. Jadi menambah apa ya? Kesan sporty ya di dalam mobil ini. Bahkan seat beltnya itu juga warna merah guys. Oke. Dan di baris kedua ini ada 2 headrest ya untuk kedua penumpang di baris keduanya. Masih nyaman sih jujur aja duduk sini. Oke, itu aja dari baris keduanya. Oh ya, di sini di baris kedua di sini juga ada kisi-kisi AC ya. Jadi masih adem lah ya, walaupun belum climate control tapi bisa diatur nih arah semburannya gitu ya. Bisa ada tempat penyimpanan juga di sini. Ada tempat penyimpanan terbuka dan 2 cup holder ya. Oke, itu aja ya dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat yuk. Oke, sekarang kita langsung duduk di driver seat. Ini nih posisi pengemudi yang paling asik ya di sebuah AMG dan Cabriolet ya di sini nih. Oke, so ini dia layout dashboardnya ya. Desainnya ini khas Mercedes-Benz banget, mobil-mobil Mercy. Tapi di sini diberikan sentuhan-sentuhan khas AMG yang sporty banget ya. Kalian bisa lihat di sini ada stitching merah di dashboardnya. Yang bahannya ini juga di atas ini dashboardnya ini soft touch ya dan solid bagus banget. Lalu kemudian juga ada AMG carbon texture-nya di sini. Wah, jadi memberikan kesan sporty lagi. Ada silver accent dan juga ambient lighting-nya di sini ya. Lalu kemudian di depan sini dia kursinya baik untuk penumpang depan maupun juga di sisi driver dia udah pakai bucket seats ya, AMG bucket seats di sini dan bahannya sama seperti di belakang, dia kombinasi ya, ada leather dan juga sweatnya. Stitching merahnya juga ada di sini. Dan ini side supportnya enak loh. Jadi kalau kita manuver-manuver di mobil ini, misalnya lagi di sirkuit gitu, wah mantep banget ya. Oke, lalu kemudian di sini juga ada sebuah layar ya yang cukup besar di sini ya dan vertikal. Dan lucunya ini layarnya bisa kalian tegakin gitu. Ini ada tombol di sini ya. Dan otomatis dia bisa lebih angle-nya tuh lebih tegak. Jadi meminimalisir reflection gitu ya dari cahaya matahari misalnya gitu, silau. Jadi bisa diginiin juga layarnya. Lalu kemudian di sini ini head unitnya, wah resolusinya bagus ya, informasi ditampilkan juga lengkap banget. Dan di sini yang spesial, di sini ada tombol dedicated AMG. Iya, wah oke. Kita nyalain dulu ACC aja ya mobilnya. Coba. Oke, dan ketika kita pencet AMG ini, kalian bisa langsung memilih driving mode-nya di sini, traction mode-nya juga bisa. Pertama di sini ada slippery, kemudian juga ada individual yang bisa kalian atur nih. Suspensinya, dia ada adaptive damper ya. Mau comfort, sport plus bisa juga. Kemudian drive-nya nih, ya. Untuk accelerator-nya kalian mau pilih reduce, moderate, sport, dynamic, race, juga ada race mode di sini. Jadi mobil ini track ready, bisa kalian bawa buat ke track gitu, ke sirkuit. Dan kemudian juga AMG Dynamics bisa kalian atur juga nih, ada basic, advanced, pro dan juga master. Ya, lengkap banget. Jadi bisa diatur sesuai dengan mood kalian gitu, apa medannya gitu. Kalian bisa atur semua melalui head unit yang ada di sini. Tapi nggak cuma di sini aja dan melalui head unitnya. Tadi driving mode-nya itu bisa kalian atur juga melalui toggle yang ada di setirnya. Ya, ini tinggal di rotary dial gitu ya dan otomatis kalian bisa memilih driving mode-nya tadi ya. Ada slippery, individual, comfort, sport, sport plus dan juga race.
Seru banget ya mobil ini. Oke, lalu kemudian di sini juga ada tombol parking kamera yang udah 360 ya, tadi yang seperti kita udah mention sebelumnya. Dan juga ada tombol dedicated untuk mengatur head-up display-nya. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan head-up display, Parktronic ya. Terus kemudian setting semuanya bisa kalian atur melalui head unit di sini. Itu juga kalian bisa ngatur driver's assistance-nya atau sistem ADAS-nya. Bisa kalian atur melalui head unit yang ada di sini ya. Ini kita bisa lihat nih driver assistance-nya ada collision avoidance, active brake assist, blind spot assist, terus traffic light view, attention assist, udah lengkap banget ya pokoknya. Dan bahkan mobil ini juga udah ada parking assist-nya gitu. Vehicle, pokoknya intinya semua pengaturan termasuk perlampuan gitu ya, sistem bisa kalian atur semua melalui head unit yang di sini. Udah lengkap banget pokoknya pengaturannya ya. Lalu kemudian ini juga ada menu yang sangat menarik perhatian kita ya, yaitu di sini ada menu AMG Performance namanya. Nah, di sini kalian bisa mengatur juga melihat ya kondisi dari angle mobilnya gitu ya. G-force ini bisa kalian lihat juga di sini. Engine, Newton meters, torsinya berapa, tenaga yang dihasilkan mobil ini berapa, dan juga di sini ada menu. Ya, jadi Mercedes-Benz ini bekerja sama dengan salah satu watchmaker terkenal dari Swiss, yaitu IWC. Ya, di sini bahkan timekeepernya bisa kalian lihat di sini semua ya. Mau stopwatch gitu bisa kalian lihat di head unitnya, layar ini. Sangat satisfying banget ya. Nice, oke. Lalu kemudian menu kedua menarik lainnya yang sangat menarik perhatian kami, yaitu di sini ada namanya AMG Track Pace. Seru banget nih. Oke. Di sini ada track race ya, yang mana ini kalian bisa pilih loh. Ini bisa dia bisa memvisualisasikan apa ya? Gambaran dari sirkuit-sirkuit terkenal di dunia. Ya, bahkan di sini ada yang namanya seperti yang kita tahu ya, ada Nürburgring Nordschleife, bacanya gitu ya Bang ya. Iya. Yang orang sebut tuh biasanya Green Hell karena itu salah satu sirkuit tersulit di dunia ya. Ini kalau kalian pencet dia langsung bisa tahu sirkuitnya, gambaran sirkuitnya gitu. Tapi sayangnya memang di sini belum ada sirkuit Mandalika ya. Sirkuit Sentul juga nggak ada. Ya mudah-mudahan kalau di update software selanjutnya bakal dimasukin ya. Anyway, ya lalu kemudian juga kalau kita balik lagi, di sini ada drag race ya, menu drag race yang mana di sini ada sirkuit racing starting lights. Oke, ini seru banget ya. Bahkan nggak cuma di layar head unitnya, tapi juga divisualisasikan di head-up display-nya. Di instrumen clusternya juga ada. Itu nice banget. Lalu yang lain ya, track pace lainnya di sini ada apa lagi nih? Oh, speednya, acceleration pedal, brake pedalnya itu berapa persen? Itu bisa kalian pantau semua di sini. Di sini ada 2 cup holder, ada 2 USB slot port. Dan di sini ada 3 tombol yang spesial juga karena dia adalah sebuah cabriolet ya. Mungkin Bang Kopas boleh tolong tutup Bang, kita mau cobain ya. Ya coba ya. Tutup pintunya. Nah, kita langsung cobain aja, kita tutup atapnya ya. Karena dia adalah sebuah cabriolet jadi bisa dibuka tutup nih atapnya dan soft top. Ya, langsung aja kita coba tutup mobilnya. Nah. Langsung terbuka. Iya, dan otomatis kacanya langsung terbuka semua ya. Dan sekarang kita buka lagi. Kita buka lagi ya. Kita buka lagi supaya lebih enak. Kita tekan lagi tombolnya. Nah, oke. Udah kebuka semua. Nah, kita buka aja kacanya langsung semua ya. Ini udah pastinya udah power window dan juga all auto up and down. Baik di sisi depan maupun di belakang untuk kacanya. Nah, terbuka. Lanjut lagi, yuk. Nah, di sini lucu juga, di sini ada yang namanya fitur namanya air cap nih, ya. Di sini ada tombol khusus dedicated. Jadi kalau kita tekan, nah dia bisa membuka kayak semacam ini panel yang di sini, dia akan terbuka dan yang di belakang tuh ada juga di situ. Jadi dia otomatis terangkat. Ini fungsinya adalah untuk windbreaker, jadi memecah angin supaya anginnya tuh nggak langsung masuk ke sini gitu.
Nah, ini berfungsi sebagai itu, menambah aerodinamis juga ya. Jadi anginnya kepecah gitu. Dan di sini juga ada yang namanya fitur itu namanya air scarf. Jadi di sini ada sistem pemanas supaya leher kita ini fungsinya itu sebagai scarf gitu ya. Scarf itu apa ya bahasa Indonesia Bang ya? Supaya kita nggak masuk angin. Kalau orang pinter minumnya apa? Tolak angin. Orang pinter juga belinya ini supaya nggak masuk angin. Ada air scarf-nya. Jadi kasih hembusan angin panas gitu ya. Karena kan kalau kabriolet kan selalu atapnya kebuka gitu ya, anginnya kenceng. Nah, ini dia ada fitur itu ya untuk mencegah masuk angin. Oke, lalu di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, yang mekanisme pembukaannya ke kanan dan ke kiri ada satu buah USB-C port lagi di dalam sini ya. Lumayan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian steeringnya nih. Nah, ini dia nih steeringnya. Ini dia steering wheelnya, ini AMG steering wheel banget ya, khas AMG banget. Di sini ada kombinasi bahan leather dan juga suede-nya. Jadi gripnya tuh enak gitu megang mobil ini. Ya, lalu kemudian di sini ada pedal shifter ya untuk upshift, downshift bisa juga di sini. Nah, di sini tadi tombol yang kita bilang ya, ini bisa kalian atur-atur nih untuk adaptive dampernya gitu ya, traction control, semua bisa kalian atur lewat sini. Dan ini untuk ini ya, idling start stopnya bisa kalian atur juga di sini. Ya, ini bahkan juga adaptive control bisa kalian atur semua di sini ya. Nice nih ya. Lalu kalau kita pencet, kalian juga bisa atur nih lewat toggle yang ada di sini gitu ya. Coba kita pencet lagi. Nah, itu dia. Nah, terus kita putar-putar di sini. Kita bisa tinggal pilih driving mode atau Mercedes sebutnya itu dynamic select. Nih, ada banyak ya. Oke, dan di sini juga ada bahan-bahan brush aluminium gitu ya, ada emblem AMG-nya di sini. Nah, untuk di sini untuk mengatur entertainment system-nya juga, untuk head unit-nya, infotainment system-nya di sebelah kanan ini untuk mengatur si instrumen cluster-nya di sini yang gede ukurannya, dia udah high definition banget dan bisa kalian rubah-rubah tampilannya. Ada track pace nih yang tadi kita bilang ya, ada circuit starting light-nya di sini. Wow, race starting lights. Lalu kemudian kalian bisa ubah lagi mau super sport tampilannya. Oh, di sini langsung ada built-in GPS-nya. Lalu kemudian rubah lagi, ada sport, serba merah, khas AMG banget, classic. Navigation dan juga driving assistance-nya bisa kalian pantau juga di sini ya. Oh ya, ngomong-ngomong assistance, tadi kita udah sebut ya beberapa. Nah, di sini juga udah disematkan dengan adaptive cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Ya, itu udah lengkap banget. Pokoknya secara fitur. Oh iya, di sini juga ada ambient lighting yang membuat mobil itu semakin mewah lagi dan bisa kalian atur sebanyak 64 warna. Mercy itu selalu juaranya ambient lighting ya, salah satu pelopor gitu. Enak banget sih duduknya. Kita udah gak sabar ya. Lalu kemudian juga ya ini pengaturan-pengaturan untuk lampu kabinnya di sini ada ambient lightingnya juga. Di sini juga ada frameless untuk kaca spion tengahnya, auto dimming pastinya ya. Dan untuk pengaturan kursinya, ya dia sudah full electric semua nih ya. Untuk baik untuk sisi driver maupun juga sisi penumpang bagian depan. Dia udah full electric dan masing-masing itu ada 3 buah memory seat. Dan ada heated dan juga nih tadi kita bilang nih, air scarf ada tombol khususnya nih, dedicatednya ya. Mengembuskan angin hangat gitu ke bagian leher. Baik di sisi kiri maupun juga di sebelah kanan. Ada juga. Gitu ya. Nah, ini semua pengontrolannya udah lengkap ya, udah elektrik semua. Begitu pula juga untuk pengaturan steering wheel-nya. Dia sudah tilt dan juga teleskopik dan bisa diatur secara elektris. Ya, jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Pokoknya ya mobil ini sporty tapi juga posisi duduknya sih mantep banget ya, bisa diatur rendah banget. Nice. Oke, sekarang kita langsung aja yuk bahas salah satu yang menjadi highlight mobil ini, apalagi kalau bukan dapur pacunya. Let's go. Oh ya, sebelum kita lanjut ke dapur pacunya, sistem audionya udah pakai premium sound system dari Burmester. Jadi kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi. Dan di sini, mumpung masih di belakang, dia ada rear axle steering. Ya, jadi dia bisa kalau kita misalkan muter balik gitu ya di jalan sempit, misalnya di putaran balik di daerah Jatiwaringin seperti kawasan rumahnya Bang Kopas. Bang Kopas pernah nyoba EQS ya Bang ya? Yes. Itu gampang banget muternya. Nah, ini dia juga ada fitur itu, rear axle steering wheel ya. Jadi dia bisa
belokin ban belakangnya itu sebanyak sampai 2,5 derajat. Jadi memudahkan kita untuk putar balik atau bermanuver di jalan-jalan sempit gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja yuk ke dapur pacunya nih. Wah, oke, langsung aja yuk kita bahas dapur pacunya. Wah, oke, dan pasti dia sudah pegas ya. Sudah secara hidrolik. Dan ini dia engine bay-nya bagus ya, dia udah dicat semua body nih di dalamnya dan juga ada peredamnya. Ini dia engine bay atau ruang mesinnya ya dari Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC Plus. Oke, kapasitas mesinnya dia di 3.0 liter atau 3000 cc, 2900-an cc ya. Dan dia punya teknologi 48 volt mild hybrid ya yang bisa menambah tenaga dan juga torsinya. Ya, oke, bicara soal tenaga mesinnya, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 449 horsepower dan kalau pakai teknologi mild hybridnya itu dia bisa menambah horsepower sebanyak 23 horsepower. Wow, dan untuk torsinya ini juga luar biasa nih di 560 Newton meter. Dan kalau pakai sistem mild hybridnya, dia juga bisa menambah torsinya sebesar 205 Newton meter. Jadi gede banget ya, luar biasa. Oke, dan tenaga tersebut yang besar itu dialirkan ke 4 roda ya karena dia udah 4MATIC Plus melalui sistem transmisi AMG Speed Shift TCT 9G atau alias 9 speed ya. Jadi 9 percepatan. Rapet banget tuh nggak tuh rasionya, permintaan giginya. Aduh, kita udah nggak sabar sih untuk nyobain langsung sih mobil ini ya. Keren banget. Oke, so itu dia review first impression dari Mercedes-AMG 53 CLE 53 4MATIC Plus Cabriolet. Dan dengar-dengar harganya itu di kisaran masih di bawah 3 miliar ya, 2,9 miliar off the road Jakarta ya. Jadi kalau on the road kisaran 3 miliaran rupiah. Tapi dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan sebuah high performance cabriolet yang desainnya cakep banget, performanya buas, fiturnya lengkap, premium feel-nya itu masih dapet. Oke, itu aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ baik banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila nih kalian tertarik untuk meminang si Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC Plus ini, si cabriolet cantik dan buas, ini kalian bisa membelinya melalui website kami dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oh ya, sekarang kita juga udah punya TikTok nih, CVTies. Jadi bagi kalian nih, bisa langsung main-main aja ke TikTok kami di CVT Indonesia. Oke, sekian aja review dari kami. Gue Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.